Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalzabila Putri Hartanti, NPM 019, selaku General Manager dari PT Bulan Sabit. Kami sedang melakukan rekrutmen karyawan, di mana kami membuat pamflet dan disebar di media sosial dan juga pemanfaatan aplikasi Notion. Berikut merupakan pamflet yang kami buat, di mana 4 posisi yang kami butuhkan, yaitu yang pertama staf produksi, kedua digital marketing, yang ketiga HR staff, dan yang terakhir finance admin. Di dalam pamflet tersebut, kami juga menyertakan email dan nomor perusahaan bila diperlukan. Berikut merupakan data rekrutmen yang kami buat, di mana kami menyantumkan nama, foto, pendidikan terakhir, target jabatan, tempat tanggal lahir, dan email peserta. Data ini berguna untuk memudahkan kami dalam merekrut calon karyawan secara efektif dengan mengecek data survei internal dengan serta data wawancara yang ada. Berikut merupakan penilaian wawancara dan kami menyantumkan 7 kriteria penilaian. Yang pertama antusiasme, kedua kualifikasi, 3 sikap kerja, 4 motivasi kerja, 5 kepercayaan diri, 6 keterampilan komunikasi, dan yang terakhir managerial skill, di mana skala penilaian yang kami buat 1 sampai 4. Artinya 1 sangat tidak baik dan 4 sangat baik. Berikut merupakan hasil wawancara yang kami laksanakan, di mana kami telah menerima 5 peserta, di mana 2 staf produksi, 1 finance admin, 1 HR staff, dan 1 digital marketing. Konsep pemasaran PT Bulan Sabit. Kami menggunakan konsep pemasaran untuk menarik konsumen yang berfokus pada pelanggan, dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsep pemasaran yang kami buat yaitu yang pertama, pemanfaatan media sosial. Di era milenial sekarang ini, setiap perusahaan pasti setuju bahwa media sosial sangat berperan sebagai sarana pemasaran yang ampuh. Melalui media sosial, perusahaan kami dapat berhubungan dan menjalin interaksi secara luas dengan beragam audiens. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga relatif murah jika dibandingkan dengan pemasaran lainnya, dengan hasil yang cukup menjanjikan. Strategi pemasaran media sosial ini memungkinkan perusahaan kami untuk memilih segmen yang sesuai dengan produk yang kami tawarkan, sehingga produk kami pada akhirnya memiliki peluang tinggi atas penjualan. Saat ini, media sosial yang kami gunakan dan yang sangat populer di kalangan masyarakat yaitu Facebook, TikTok, dan Instagram. Yang kedua, penentuan lokasi yang strategis dan mudah diakses. Lokasi yang dimaksud adalah lokasi penjualan produk kami. Keberadaan produk kami ketika ditempatkan pada lokasi yang strategis memungkinkan untuk lebih terlihat oleh para calon pembeli atau pelanggan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pembelian dan penjualan kami pun terus meningkat, daripada kami harus menempatkan produk pada lokasi yang kurang strategis. Yang ketiga, perusahaan wajib menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan kemudahan. Agar tidak kehilangan pembeli di tengah banyaknya kompetitor pasar, kami melakukan apresiasi atau penghargaan kepada pelanggan kami. Penghargaan tersebut biasa berupa memenuhi masukan dan saran yang mereka berikan atau mengirimkan hadiah untuk mereka karena sudah berlangganan, termasuk menghadirkan customer service yang tepat dan responsif. Ketika strategi pemasaran produk sudah kami jalankan sesuai rencana, maka kami iringi dengan sistem perusahaan yang dapat memudahkan pelanggan kami dalam melakukan pembelian produk. Salah satunya yaitu memberikan mereka kemudahan melakukan pembayaran melalui berbagai saluran pembayaran yang tidak merepotkan. Di antaranya adalah transfer bank, kartu kredit, virtual account, dan juga retail outlet seperti Alfamart maupun Indomart. Dan dapat kami bayangkan betapa mudahnya pelanggan dalam melakukan pembayaran suatu produk melalui banyak pilihan metode. Berikut merupakan siklus pembelian yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit. Berikut merupakan bagan
siklus pembelian dari perusahaan kami, di mana bagian gudang melakukan permintaan pembelian persediaan kepada bagian purchasing, disertai dokumen purchase requisition. Lalu, bagian purchasing menindaklanjuti permintaan pemesanan dari bagian gudang dengan menunjukkan permintaan penawaran harga kepada pemasok dengan mengirim dokumen surat permintaan penawaran harga atau SPPH. Bagian purchasing kemudian menerima surat penawaran harga yang dikirim oleh pemasok. Apabila diperoleh kesepakatan dengan seorang pemasok, maka bagian purchasing akan segera melakukan pemesanan dengan disertai dokumen purchase order atau PO yang dikirim ke pemasok. PO dibuat 3 rangkap. Rangkap 1 dikirim ke pemasok, rangkap 2 dikirim ke gudang, dan rangkap yang ketiga dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan atau staf keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, pemasok mengirim barang pesanan beserta surat pengantar yang berupa surat jalan. Barang kiriman pemasok beserta surat jalan diterima oleh bagian gudang, dilakukan pengecekan terhadap barang dan dokumen yang ada. Bagian gudang kemudian memberikan bukti acara penerimaan barang atau BAP-NB sebanyak 3 rangkap. Kemudian, pemasok mengirim faktur pada bagian purchasing. Apabila dapat barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, bagian purchasing dapat melakukan konfirmasi dengan pihak pemasok. Setelah mendapatkan informasi dari bagian purchasing, bagian gudang kemudian mengirim barang retur tersebut kembali ke pemasok. Pemasok mengirim kembali barang pengganti yang disertai dokumen tanda terima retur atau TTR. TTR kemudian akan diteruskan pada kasir. Pada saat jatuh tempo, kasir akan menerima surat tagihan dari pemasok. Bagian kasir mempersiapkan cek pembayaran kepada pemasok, kemudian mengirimkannya kepada pemasok. Setelah sebelumnya, cek sudah diotorisasi oleh Managing Director. Setelah pembayaran diterima, maka kasir akan menerima tanda terima pembayaran dari pemasok yang akan diperiksa oleh kasir dan kemudian diteruskan oleh staf keuangan dan akuntansi untuk dicatat. Kemudian, dalam membantu kemudahan perusahaan dalam pencatatan maupun mengelola keuangan dalam penjualan maupun pembelian, perusahaan juga menggunakan aplikasi Zahir. Aplikasi Zahir sendiri merupakan aplikasi yang dapat mengelola invoice, inventory, keuangan, dan akuntansi dalam satu aplikasi monitor bisnis kapan saja dan di mana saja. Terima kasih, saya sebagai General Manager undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.